Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif dari Narendra. Saya akan mendemonstrasikan proyek akhir sistem embedded 2. Yang pertama, kita run dulu programnya. Ya, di sini sudah di run programnya. Setelah di reset didapatkan cloud coverage-nya sekitar 40. Ini berarti mengakibatkan LED merah itu on. LED merah ini adalah logikakan untuk pengiriman sinyal radio frekuensi untuk germinasi tumbuhannya. Setelah itu ya ini di core 1 karena saya menggunakan multitasking. Setelah itu ada IR input nanti akan drive 2 LED ini, dan salah satu LED hanya untuk melogikakan motornya. Jadi setiap 3 detik jika ini masih ada hambatan, yaitu mengirim sinyal 0, maka PWM akan bertambah sebesar 25. Mungkin langsung dipraktikkan saja. Yang ini merupakan power supply-nya sekitar 11,5 volt. Dan kedua ada sensor kelembapan tanah. Jadi kalau kering, pompa ini akan hidup. Misalkan saya coba, ya dia akan hidup. Dan lampu hijau di sini juga untuk melogikakan si pompa. Jadi jika pompa hidup, LED hijau akan pasti hidup. Jika sudah lembab, maka dia akan mati. LED hijau juga akan mati. Dan yang terakhir ada demonstrasi IR. Jika IR bernilai 1, maka PWM value-nya reset menjadi 100. Jika nanti ada PWM-nya ada halangan, inputnya menjadi 0, maka menjadi 125 tiap 3 detik, tambah 25, tambah 25, tambah 25. Mungkin saya praktikkan ulang. Untuk LED-nya kurang terlihat bahwa LED-nya akan bertambah terang tiap 3 detiknya, tapi untuk motornya sudah terdengar bahwa akan lebih kencang muternya. Satu, dua, tiga. Ya, tambah kencang. 1, 2, 3. Tambah kencang lagi. 1, 2, 3. Tambah kencang. 1, 2, 3. Tambah kencang. 1, 2, 3. Tambah kencang lagi. 1, 2, 3. Tambah kencang lagi. Oh enggak, udah max di 225. Ya.
255. Saat saya copot maka akan menjadi 0. Ya, menjadi 100 maksudnya. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi proyeknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode yang saya program untuk ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang saya tulis untuk proyek akhir saya. Ya, awal-awal seperti biasa hanya untuk include input library. Selanjutnya di sini ada WiFi credential untuk connect ke WiFi. Lalu di sini ada untuk OpenWeather API. Jadi saya akan mengambil data dari OpenWeather. Dan di sini ada pin setup. Yang pertama ear sensor, ada pin 34. Di pin sensor akan mempunyai input 1 atau 0 seperti yang tertera nanti pada serial monitor, atau ini udah ada di bawah. Lalu LED pin pada 32 ini untuk si IR-nya juga. Jadi waktu ada halangan LED 32 akan hidup. Habis itu ada motor juga di pin 26. Motor ini juga berfungsi untuk jika nantinya ada halangan, LED dan motor juga akan hidup. Nah, logikanya untuk misalkan ada hama, kan ini buat tumbuhan ya. Lalu di sini pin 14 untuk tutupan awan. Jadi dari OpenWeather ini saya mengambil data tutupan awan. Nanti ada logika untuk tutupan awan ya. Jika tutupan awan lebih dari sekian, maka nanti akan ada gelombang radio yang akan aktif untuk membantu sistem kriminasi di tumbuhannya. Di sini pin 35 input untuk kelembaban tanah, 33 output untuk LED-nya. Jadi kalau dia tadi kalau lembab dia mati, kalau kering dia hidup. Ini PWM, yang 4 ini untuk PWM. Jadi untuk motor dan LED yang pin 32 dan 26 ini, setiap 3 detik nanti PWM-nya akan naik sebesar 25. Ya, di sini ada 32, 26. Di sini global variable aja biasa, karena PWM value LED PWM value-nya untuk motor dan LED tadi saya set di 175. Kenapa 175? Karena kalau set di 0, setelah saya coba di motornya nggak bisa langsung hidup. Jadi saya mulai di 175. Load coverage, temperature, humidity nanti ini akan didapatkan dari OpenWeather API-nya. Tapi ini hanya tutupan awal aja. Nah, di sini ada untuk multitasking. Ini core pertama, jadi di sini core 0 ya. Core pertama untuk tadi kontrol LED dan motor berdasarkan input IR dan membaca kelembaban tanah. Jadi setelah kita membaca nih digital read, kalau inputnya low, maka nanti akan menyalakan LED channel sama motor channel menggunakan PWM-nya. Jika ini ada logika, setiap 3 detik nanti akan bertambah sebanyak 25 seperti yang sudah di video tadi. Di setiap 3 detik motornya akan semakin kencang, LED-nya juga semakin terang. Tapi LED-nya di video kayaknya nggak terlalu terlihat bahwa LED-nya semakin terang. Ya, ini else, jadi nggak ada halangan. Nanti IR inputnya 1, maka balik ke awal. Selanjutnya di sini, oh ya, ini di reset menjadi 100 ya. Jadi waktu nanti udah nggak ada halangan, jadi baliknya 100 bukan ke 125. Saya belum ganti yang ini, tapi ternyata tadi bisa ya.
Selanjutnya ini adalah pembacaan sama logika untuk pompa. Jadi dari soil moisture jika lebih dari 3000 maka kan ada pompa yang akan menyiram si tanamannya. Dan ini nanti setelah setiap 3 detik core pertama atau core 0 akan print out beberapa variabel, itu IR inputnya antara 1 atau 0, PWM value-nya, dan soil moisture-nya. Nah, dan itu setelah itu core kedua, ini core 1, untuk mengakses API dari OpenWeather. Ya, di sini saya akan mengambil ada temperatur, humidity, dan cloud coverage. Di sini saya akan menggunakan cloud coverage-nya untuk logika. Ya, di sini. Ini sebenarnya nggak demikian, tapi mungkin lebih tepatnya 60 misalnya. Tapi logika yang tadi yang ini saya gunakan hanya untuk demonstrasi saja. Jadi nanti waktu demonstrasi si if loop ini akan bernilai benar, maka LED merah tadi seperti yang sudah demonstrasikan akan menyala untuk melogikakan si radio gelombang radionya. Dan di sini core yang kedua atau core 1 akan memperbarui data setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit akan memperbarui data, terus mengupdate logika apakah gelombang radio diaktifkan lagi atau tidak untuk 10 menit ke depan. Ini voice setup biasa aja. Ini bit mode tadi ada 4, input output, konfigurasi PWM tadi untuk motor dan untuk LED. Ini motor LED juga. Setelah itu ya kita buat ini ya, kita pin ke tas ini, ke pin ke core 0, tas weather task ke pin 1, IR control task ke core 0, weather task ke core 1. Ini core pertama, ini core kedua. Nah, dah itu aja. Void loop nggak ada program. Ya di sini logika untuk mengoneksikan ke WiFi-nya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang outputnya ya. Saya akan reset di Arduino di ESP-nya. Ya, connecting to WiFi. Ya, WiFi connected. Jadi core 1 tadi ada temperatur 30,24 derajat Celcius, humidity 57%, cloud coverage-nya 100. Ya, saya lanjutkan. Tadi kenapa cloud coverage-nya jadi 100 ya? Ya, ini udah saya reset, coba saya reset lagi. Ya, cloud coverage-nya 40, temperaturnya 28, humidity-nya 65. Karena 40 kurang dari 100 seperti yang dilogikakan di atas, maka LED merah akan nyala. Di sini mungkin akan terlihat kameranya terlalu kecil. Lalu core 0, karena IR inputnya 1, jadi motor dan LED-nya nggak ada yang nyala. Ini saya akan praktikan untuk jika IR inputnya ada halangan. Ya, 3 detik. Ya, tambah kencang.
ada short circuit. Ya, di sini terlihat PWM-nya, PWM motor dan LED akan naik sebesar 25 tiap 3 detiknya. Dan mungkin juga akan terdengar bahwa suara motor juga akan lebih kencang. 250, ya 255, karena maksimalnya 255. Ya, udah nggak akan bertambah lagi. Saat input IR-nya 0. Sekarang saya coba untuk moisture-nya saya keluarkan dari tanah yang lembab. Ya, mungkin akan terdengar suara pompa yang bertambah. Motornya sudah saya nonaktifkan, mungkin akan lebih terdengar. Ya, swell monsternya 4095, jadi si pompa akan menyala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.